sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, bukan sekadar hadir biasa. Ia datang membawa sumpah, ancaman terbuka, dan fakta-fakta mengejutkan yang siap menjungkirbalikkan panggung hukum Indonesia. Ketegangan terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Isu pengerahan preman, intimidasi, dan potensi bentrokan fisik membuat pengadilan dikepung aparat bersenjata. Doktif tak datang sendiri, ia didampingi tim kuasa hukum dan pengawalan ketat, menyusul pengalaman mengerikan yang sebelumnya dialami oleh koleganya, Dr. Oki. Mereka tak ingin kejadian serupa terulang. Jangan pernah menyentuh Dokter Samira, ujar kuasa hukum dengan tegas, memperingatkan siapapun yang berani membuat gaduh. Dalam konferensi pers yang menegangkan, Doktif bersumpah atas nama Allah bahwa kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan adalah fakta murni, bukan rekayasa. Ia menantang pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik kekuatan uang dan premanisme. Nama-nama seperti Reza Gladys, Sela Saukia, Fitri Salhuteru, hingga sosok misterius berinisial FS diseret langsung. Kalian pikir saya takut dengan preman-preman Ambon yang kalian kirim? Saya hadapi maut saja tidak takut, apalagi kalian, ucapnya lantang. Ketegangan semakin meninggi saat Doktif menyebut bahwa dalam sidang nanti, akan ada kejutan besar yang akan membuat banyak pihak tercengang. Ia menyebut siapapun yang menghalangi jalannya proses pengadilan adalah penista hukum. Kalau kalian turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000. Tapi kami tetap datang atas undangan resmi pengadilan, bukan membuat onar, tegasnya. Bukan hanya soal persidangan, Doktif juga menyerang langsung praktik bisnis skincare ilegal yang ia nilai telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menuding Reza Gladys sebagai pelaku utama, menyebut ratusan miliar rupiah telah diraup dari produk yang tak memiliki izin BPOM. Dan ketika BPOM akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut ilegal, Doktif menyebutnya sebagai kemenangan awal dari perjuangan panjang. Namun pertarungan tak berhenti di situ. Ia juga menyerang keras sikap para pelaku bisnis yang menjual produk dari luar negeri tanpa izin lalu dengan enteng mengatakan, itu bukan produk saya, saat terjadi masalah. Apakah kalian tidak bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat? Kalian jualan di Indonesia, untung di Indonesia, tapi lari dari tanggung jawab saat masyarakat jadi korban. Suaranya menggema, penuh kemarahan dan kesedihan. Di tengah panasnya suasana, konflik lain mencuat. Perseteruan antara Doktif dan Dr. Richard Lee semakin meruncing. Keduanya saling melapor ke Polda Metro Jaya. Jika Richard Lee mempertanyakan kesahihan laporan yang dibuat Doktif, Doktif dengan yakin menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, bahkan menyebut 3 produk skincare yang diduga kuat milik Richard telah menjadi barang bukti utama. Di sisi lain, sosok Fitri Salhuteru yang turut terseret menyampaikan sindiran tajam. Ia menyebut Samira sebagai duta lapor-laporin, dan mempertanyakan kredibilitasnya karena status tersangka yang sudah disandangnya di Medan. Ia menyarankan agar Doktif menyelesaikan urusannya sendiri sebelum sibuk menyeret orang lain. Dasar melaporkan saya apa? Masalahnya apa? Fitri menantang balik. Namun Doktif tak bergeming. Ia bahkan menambahkan bahwa kejadian di rumah makan yang melibatkan Sela Saukia kini juga sudah naik ke tahap penyidikan. Semua ini, menurutnya, bukan serangan balasan, tetapi bentuk perjuangan agar hukum benar-benar ditegakkan. Kalau bukan saya yang bersuara, siapa lagi? Masyarakat sudah terlalu lama dibodohi, katanya penuh keyakinan. Tidak hanya menyerang individu, Doktif juga membongkar sistem. Ia mengungkap bahwa saat ia ingin menyerahkan produk ilegal ke BPOM, badan tersebut menolak karena harus membeli produk secara mandiri untuk pengujian. Namun Allah, katanya, berkehendak lain. Produk tersebut ternyata berhasil ditemukan BPOM di pasaran dan dinyatakan ilegal. Ini dianggapnya sebagai bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Satu hal yang paling disorot publik adalah pernyataan Doktif yang menyebut bahwa semua ini bukan demi sensasi. Ia tidak punya kekuatan uang, tidak punya jabatan, hanya punya fakta dan keberanian. Satu-satunya senjatanya adalah netizen. No viral, no justice, katanya sambil mengajak publik untuk membuka mata. Kalau bukan karena tekanan publik, tidak mungkin semua ini terbongkar. Meski dihujat, dilaporkan balik, dan ditantang di berbagai lini, Doktif tetap melangkah. Ia menyebut dirinya bukan pejuang yang akan kabur saat ditekan. Doktif tidak kenal panik, tidak kenal lari, tidak kenal kompromi dengan ketidakadilan, tegasnya.
Ia juga menyindir bahwa pelaku sebenarnya bukan dirinya, Nikita, atau pihak-pihak yang kini dijadikan kambing hitam, melainkan mereka yang menjual kesehatan demi uang. Kini seluruh mata tertuju pada sidang yang akan datang. Apakah benar ada fakta mengejutkan yang akan dibuka Doktiv? Apakah ia mampu membuktikan ucapannya di ruang sidang? Atau justru ini akan menjadi blunder besar yang memperburuk situasi? Satu hal pasti, pengadilan ini bukan sekadar perkara pemerasan. Ini adalah panggung besar yang mempertemukan hukum, bisnis, kekuasaan, dan keberanian seorang dokter melawan arus dominan. Ketika rakyat mulai bertanya siapa sebenarnya yang menjatuhkan martabat profesi dokter, Doktiv menjawab dengan nada getir, apakah saya? Atau justru kalian sendiri? Kini, waktu yang akan menguji siapa yang benar-benar berdiri di sisi keadilan. Di balik sidang kasus dugaan pemerasan yang menyeret artis kontroversial Nikita Mirzani, muncul sosok berani yang tak gentar melawan arus, Dr. Samira, atau yang dikenal dengan nama publiknya, Doktiv. Tanggal 7 menjadi momentum mendebarkan ketika ia hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, bukan sekadar hadir biasa. Ia datang membawa sumpah, ancaman terbuka, dan fakta-fakta mengejutkan yang siap menjungkir balikkan panggung hukum Indonesia. Ketegangan terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Isu pengerahan preman, intimidasi, dan potensi bentrokan fisik membuat pengadilan dikepung aparat bersenjata. Doktiv tak datang sendiri, ia didampingi tim kuasa hukum dan pengawalan ketat, menyusul pengalaman mengerikan yang sebelumnya dialami oleh koleganya, Dr. Oki. Mereka tak ingin kejadian serupa terulang. Jangan pernah menyentuh Dr. Samira, ujar kuasa hukum dengan tegas, memperingatkan siapapun yang berani membuat gaduh. Dalam konferensi pers yang menegangkan, Doktiv bersumpah atas nama Allah bahwa kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan adalah fakta murni, bukan rekayasa. Ia menantang pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik kekuatan uang dan premanisme. Nama-nama seperti Reza Gladys, Sela Saukia, Fitri Salhuteru, hingga sosok misterius berinisial FS diseret langsung. Kalian pikir saya takut dengan preman-preman Ambon yang kalian kirim? Saya hadapi maut saja tidak takut, apalagi kalian, ucapnya lantang. Ketegangan semakin meninggi saat Doktiv menyebut bahwa dalam sidang nanti, akan ada kejutan besar yang akan membuat banyak pihak tercengang. Ia menyebut siapapun yang menghalangi jalannya proses pengadilan adalah penista hukum. Kalau kalian turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000. Tapi kami tetap datang atas undangan resmi pengadilan, bukan membuat onar, tegasnya. Bukan hanya soal persidangan, Doktiv juga menyerang langsung praktik bisnis skincare ilegal yang ia nilai telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menuding Reza Gladys sebagai pelaku utama, menyebut ratusan miliar rupiah telah diraup dari produk yang tak memiliki izin BPOM. Dan ketika BPOM akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut ilegal, Doktiv menyebutnya sebagai kemenangan awal dari perjuangan panjang. Namun pertarungan tak berhenti di situ. Ia juga menyerang keras sikap para pelaku bisnis yang menjual produk dari luar negeri tanpa izin lalu dengan enteng mengatakan, itu bukan produk saya, saat terjadi masalah. Apakah kalian tidak bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat? Kalian jualan di Indonesia, untung di Indonesia, tapi lari dari tanggung jawab saat masyarakat jadi korban. Suaranya menggema, penuh kemarahan dan kesedihan. Di tengah panasnya suasana, konflik lain mencuat. Perseteruan antara Doktiv dan Dr. Richard Lee semakin meruncing. Keduanya saling melapor ke Polda Metro Jaya. Jika Richard Lee mempertanyakan kesahihan laporan yang dibuat Doktiv dengan yakin menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, bahkan menyebut 3 produk skincare yang diduga kuat milik Richard telah menjadi barang bukti utama. Di sisi lain, sosok Fitri Salhuteru yang turut terseret menyampaikan sindiran tajam. Ia menyebut Samira sebagai duta lapor-laporin, dan mempertanyakan kredibilitasnya karena status tersangka yang sudah disandangnya di Medan. Ia menyarankan agar Doktiv menyelesaikan urusannya sendiri sebelum sibuk menyeret orang lain. Dasar melaporkan saya apa? Masalahnya apa? Fitri menantang balik. Namun Doktiv tak bergeming. Ia bahkan menambahkan bahwa kejadian di rumah makan yang melibatkan Sela Saukia kini juga sudah naik ke tahap penyidikan. Semua ini, menurutnya, bukan serangan balasan, tetapi bentuk perjuangan agar hukum benar-benar ditegakkan. Kalau bukan saya yang bersuara, siapa lagi? Masyarakat sudah terlalu lama dibodohi, katanya penuh keyakinan.
Tidak hanya menyerang individu, Doktif juga membongkar sistem. Ia mengungkap bahwa saat ia ingin menyerahkan produk ilegal ke BPOM, badan tersebut menolak karena harus membeli produk secara mandiri untuk pengujian. Namun Allah, katanya, berkehendak lain. Produk tersebut ternyata berhasil ditemukan BPOM di pasaran dan dinyatakan ilegal. Ini dianggapnya sebagai bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Satu hal yang paling disorot publik adalah pernyataan Doktif yang menyebut bahwa semua ini bukan demi sensasi. Ia tidak punya kekuatan uang, tidak punya jabatan, hanya punya fakta dan keberanian. Satu-satunya senjatanya adalah netizen. No viral, no justice, katanya sambil mengajak publik untuk membuka mata. Kalau bukan karena tekanan publik, tidak mungkin semua ini terbongkar. Meski dihujat, dilaporkan balik, dan ditantang di berbagai lini, Doktif tetap melangkah. Ia menyebut dirinya bukan pejuang yang akan kabur saat ditekan. Doktif tidak kenal panik, tidak kenal lari, tidak kenal kompromi dengan ketidakadilan, tegasnya. Ia juga menyindir bahwa pelaku sebenarnya bukan dirinya, Nikita, atau pihak-pihak yang kini dijadikan kambing hitam, melainkan mereka yang menjual kesehatan demi uang. Kini seluruh mata tertuju pada sidang yang akan datang. Apakah benar ada fakta mengejutkan yang akan dibuka Doktif? Apakah ia mampu membuktikan ucapannya di ruang sidang? Atau justru ini akan menjadi blunder besar yang memperburuk situasi? Satu hal pasti, pengadilan ini bukan sekadar perkara pemerasan. Ini adalah panggung besar yang mempertemukan hukum, bisnis, kekuasaan, dan keberanian seorang dokter melawan arus dominan. Ketika rakyat mulai bertanya siapa sebenarnya yang menjatuhkan martabat profesi dokter, Doktif menjawab dengan nada getir, apakah saya? Atau justru kalian sendiri? Kini, waktu yang akan menguji siapa yang benar-benar berdiri di sisi keadilan. Di balik sidang kasus dugaan pemerasan yang menyeret artis kontroversial Nikita Mirzani, muncul sosok berani yang tak gentar melawan arus, Dr. Samira, atau yang dikenal dengan nama publiknya, Doktif. Tanggal 7 menjadi momentum mendebarkan ketika ia hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, bukan sekadar hadir biasa. Ia datang membawa sumpah, ancaman terbuka, dan fakta-fakta mengejutkan yang siap menjungkirbalikkan panggung hukum Indonesia. Ketegangan terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Isu pengerahan preman, intimidasi, dan potensi bentrokan fisik membuat pengadilan dikepung aparat bersenjata. Doktif tak datang sendiri. Ia didampingi tim kuasa hukum dan pengawalan ketat, menyusul pengalaman mengerikan yang sebelumnya dialami oleh koleganya, Dr. Oki. Mereka tak ingin kejadian serupa terulang. Jangan pernah menyentuh Dr. Samira, ujar kuasa hukum dengan tegas, memperingatkan siapapun yang berani membuat gaduh. Dalam konferensi pers yang menegangkan, Doktif bersumpah atas nama Allah bahwa kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan adalah fakta murni, bukan rekayasa. Ia menantang pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik kekuatan uang dan premanisme. Nama-nama seperti Reza Gladys, Sela Saukia, Fitri Salhuteru, hingga sosok misterius berinisial FS diseret langsung. Kalian pikir saya takut dengan preman-preman Ambon yang kalian kirim? Saya hadapi maut saja tidak takut, apalagi kalian, ucapnya lantang. Ketegangan semakin meninggi saat Doktif menyebut bahwa dalam sidang nanti, akan ada kejutan besar yang akan membuat banyak pihak tercengang. Ia menyebut siapapun yang menghalangi jalannya proses pengadilan adalah penista hukum. Kalau kalian turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000. Tapi kami tetap datang atas undangan resmi pengadilan, bukan membuat onar, tegasnya. Bukan hanya soal persidangan, Doktif juga menyerang langsung praktik bisnis skincare ilegal yang ia nilai telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menuding Reza Gladys sebagai pelaku utama, menyebut ratusan miliar rupiah telah diraup dari produk yang tak memiliki izin BPOM. Dan ketika BPOM akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut ilegal, Doktif menyebutnya sebagai kemenangan awal dari perjuangan panjang. Namun pertarungan tak berhenti di situ. Ia juga menyerang keras sikap para pelaku bisnis yang menjual produk dari luar negeri tanpa izin lalu dengan enteng mengatakan, itu bukan produk saya, saat terjadi masalah. Apakah kalian tidak bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat? Kalian jualan di Indonesia, untung di Indonesia, tapi lari dari tanggung jawab saat masyarakat jadi korban. Suaranya menggema, penuh kemarahan dan kesedihan. Di tengah panasnya suasana, konflik lain mencuat. Perseteruan antara Doktif dan Dr.
Richard Lee semakin meruncing. Keduanya saling melapor ke Polda Metro Jaya. Jika Richard Lee mempertanyakan kesahihan laporan yang dibuat Doktif dengan yakin menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, bahkan menyebut 3 produk skincare yang diduga kuat milik Richard telah menjadi barang bukti utama. Di sisi lain, sosok Fitri Salhuteru yang turut terseret menyampaikan sindiran tajam. Ia menyebut Samira sebagai duta lapor-laporin, dan mempertanyakan kredibilitasnya karena status tersangka yang sudah disandangnya di Medan. Ia menyarankan agar Doktif menyelesaikan urusannya sendiri sebelum sibuk menyeret orang lain. Dasar melaporkan saya apa? Masalahnya apa? Fitri menantang balik. Namun Doktif tak bergeming. Ia bahkan menambahkan bahwa kejadian di rumah makan yang melibatkan Sela Saukia kini juga sudah naik ke tahap penyidikan. Semua ini, menurutnya, bukan serangan balasan, tetapi bentuk perjuangan agar hukum benar-benar ditegakkan. Kalau bukan saya yang bersuara, siapa lagi? Masyarakat sudah terlalu lama dibodohi, katanya penuh keyakinan. Tidak hanya menyerang individu, Doktif juga membongkar sistem. Ia mengungkap bahwa saat ia ingin menyerahkan produk ilegal ke BPOM, badan tersebut menolak karena harus membeli produk secara mandiri untuk pengujian. Namun Allah, katanya, berkehendak lain. Produk tersebut ternyata berhasil ditemukan BPOM di pasaran dan dinyatakan ilegal. Ini dianggapnya sebagai bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Satu hal yang paling disorot publik adalah pernyataan Doktif yang menyebut bahwa semua ini bukan demi sensasi. Ia tidak punya kekuatan uang, tidak punya jabatan, hanya punya fakta dan keberanian. Satu-satunya senjatanya adalah netizen. No viral, no justice, katanya sambil mengajak publik untuk membuka mata. Kalau bukan karena tekanan publik, tidak mungkin semua ini terbongkar. Meski dihujat, dilaporkan balik, dan ditantang di berbagai lini, Doktif tetap melangkah. Ia menyebut dirinya bukan pejuang yang akan kabur saat ditekan. Doktif tidak kenal panik, tidak kenal lari, tidak kenal kompromi dengan ketidakadilan, tegasnya. Ia juga menyindir bahwa pelaku sebenarnya bukan dirinya, Nikita, atau pihak-pihak yang kini dijadikan kambing hitam, melainkan mereka yang menjual kesehatan demi uang. Kini seluruh mata tertuju pada sidang yang akan datang. Apakah benar ada fakta mengejutkan yang akan dibuka Doktif? Apakah ia mampu membuktikan ucapannya di ruang sidang? Atau justru ini akan menjadi blunder besar yang memperburuk situasi? Satu hal pasti, pengadilan ini bukan sekadar perkara pemerasan. Ini adalah panggung besar yang mempertemukan hukum, bisnis, kekuasaan, dan keberanian seorang dokter melawan arus dominan. Ketika rakyat mulai bertanya siapa sebenarnya yang menjatuhkan martabat profesi dokter, Doktif menjawab dengan nada getir, apakah saya? Atau justru kalian sendiri? Kini, waktu yang akan menguji siapa yang benar-benar berdiri di sisi keadilan. Di balik sidang kasus dugaan pemerasan yang menyeret artis kontroversial Nikita Mirzani, muncul sosok berani yang tak gentar melawan arus, Dr. Samira, atau yang dikenal dengan nama publiknya, Doktif. Tanggal 7 menjadi momentum mendebarkan ketika ia hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, bukan sekadar hadir biasa. Ia datang membawa sumpah, ancaman terbuka, dan fakta-fakta mengejutkan yang siap menjungkirbalikkan panggung hukum Indonesia. Ketegangan terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Isu pengerahan preman, intimidasi, dan potensi bentrokan fisik membuat pengadilan dikepung aparat bersenjata. Doktif tak datang sendiri, ia didampingi tim kuasa hukum dan pengawalan ketat, menyusul pengalaman mengerikan yang sebelumnya dialami oleh koleganya, Dr. Oki. Mereka tak ingin kejadian serupa terulang. Jangan pernah menyentuh Dr. Samira, ujar kuasa hukum dengan tegas, memperingatkan siapapun yang berani membuat gaduh. Dalam konferensi pers yang menegangkan, Doktif bersumpah atas nama Allah bahwa kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan adalah fakta murni, bukan rekayasa. Ia menantang pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik kekuatan uang dan premanisme. Nama-nama seperti Reza Gladys, Sela Saukia, Fitri Salhuteru, hingga sosok misterius berinisial FS diseret langsung. Kalian pikir saya takut dengan preman-preman Ambon yang kalian kirim? Saya hadapi maut saja tidak takut, apalagi kalian, ucapnya lantang. Ketegangan semakin meninggi saat Doktif menyebut bahwa dalam sidang nanti, akan ada kejutan besar yang akan membuat banyak pihak tercengang. Ia menyebut siapapun yang menghalangi jalannya proses pengadilan adalah penista hukum. Kalau kalian turunkan 100 orang,
kami bisa turunkan 1000. Tapi kami tetap datang atas undangan resmi pengadilan, bukan membuat onar, tegasnya. Bukan hanya soal persidangan, Doktiv juga menyerang langsung praktik bisnis skincare ilegal yang ia nilai telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menuding Reza Gladys sebagai pelaku utama, menyebut ratusan miliar rupiah telah diraup dari produk yang tak memiliki izin BPOM. Dan ketika BPOM akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut ilegal, Doktiv menyebutnya sebagai kemenangan awal dari perjuangan panjang. Namun pertarungan tak berhenti di situ. Ia juga menyerang keras sikap para pelaku bisnis yang menjual produk dari luar negeri tanpa izin lalu dengan enteng mengatakan, itu bukan produk saya, saat terjadi masalah. Apakah kalian tidak bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat? Kalian jualan di Indonesia, untung di Indonesia, tapi lari dari tanggung jawab saat masyarakat jadi korban. Suaranya menggema, penuh kemarahan dan kesedihan. Di tengah panasnya suasana, konflik lain mencuat. Perseteruan antara Doktiv dan Dr. Richard Lee semakin meruncing. Keduanya saling melapor ke Polda Metro Jaya. Jika Richard Lee mempertanyakan kesahihan laporan yang dibuat Doktiv, Doktiv dengan yakin menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, bahkan menyebut 3 produk skincare yang diduga kuat milik Richard telah menjadi barang bukti utama. Di sisi lain, sosok Fitri Salhuteru yang turut terseret menyampaikan sindiran tajam. Ia menyebut Samira sebagai duta lapor-laporin, dan mempertanyakan kredibilitasnya karena status tersangka yang sudah disandangnya di Medan. Ia menyarankan agar Doktiv menyelesaikan urusannya sendiri sebelum sibuk menyeret orang lain. Dasar melaporkan saya apa? Masalahnya apa? Fitri menantang balik. Namun Doktiv tak bergeming. Ia bahkan menambahkan bahwa kejadian di rumah makan yang melibatkan Sela Saukia kini juga sudah naik ke tahap penyidikan. Semua ini, menurutnya, bukan serangan balasan, tetapi bentuk perjuangan agar